pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan selamat datang dalam materi pengantar basis data. Materi kali ini kita melanjutkan materi dari seri sebelumnya, dari seri yang pertama itu konsep dasar basis data. Dan untuk materi kali ini dalam pengantar basis data seri yang kedua ini, kita akan membahas mengenai basis data relasional dan model data. Pada waktu yang lalu tentunya kita masih ingat mengenai konsep basis data secara umum yang sudah dibahas, dimulai dari database itu sendiri atau basis data yang terdiri dari data dan basis. Data itu bisa berupa fakta-fakta, objek atau kejadian, atau disebut juga entitas yang bisa memuat data mengenai entitas manusia, benda, tempat, atau kejadian. Kemudian ada contoh-contoh entitas manusia atau objek manusia itu bisa berupa mahasiswa, pegawai, dan lain-lain sesuai dengan objek di dunia nyata. Dan data itu bisa berupa angka, teks, gambar, video, simbol, suara, huruf. Dan kemudian basis data itu disusun dalam sebuah sistem yang di dalamnya, atau sistem itu sistem DBMS, yang di dalamnya ada hardware, operating system, basis data, DBMS, pengguna atau user, dan aplikasi lainnya. Dan tentunya DBMS ini ada keuntungannya dan kekurangan. Nah, itu konsep basis data secara umum yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai basis data relasional dan model data. Poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pengertian basis data relasional, apa itu basis data relasional, kemudian tahap perancangan dari basis data atau basis data relasional, kemudian pengertian model data, dan yang bagian terakhir adalah mengenai jenis-jenis model data yang kita bahas pada materi kali ini. Nah, pengertian basis data relasional yaitu basis data yang dibuat dalam bentuk tabel-tabel atau representasi datanya dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut saling berhubungan atau dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama pada kolom-kolom terkait. Nah, kita bisa lihat dalam contoh di sini ada basis data perpustakaan. Jadi kita lihat di sini basis data perpustakaan, basis data relasional. Kalau kita buat basis data relasional untuk basis data perpustakaan ini, di situ kita akan buat tabel. Di situ terdiri dari tabel, sama seperti di definisi dari basis data relasional yang tadi, yaitu representasi datanya dalam bentuk tabel-tabel, dan tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama pada kolom-kolom terkait. Kita akan lihat kolom-kolom terkait maksudnya seperti apa. Nanti kita lihat langsung di contoh saja. Nah, di sini ada tabel anggota untuk database perpustakaan, ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel transaksi peminjaman, dan tabel transaksi pengembalian. Nah, datanya untuk tabel anggota dan tabel buku bisa dilihat di sini. Tabel anggota ada kolom anggota dan kolom nama. Untuk di sini kode anggota yang A01 itu namanya Surya, dan seterusnya.
Dan kode buku untuk buku 01 itu judulnya. Jadi kalau ini tabel buku terdiri dari kolom kode buku dan judul. Nah, untuk kode buku 01 judulnya pemrograman C++ dan seterusnya. Nah, skema yang dibentuk dalam basis data perpustakaan ini untuk tabel anggota, di situ dibuat kode anggota, ada atribut atau ada kolom. Di situ ada kolom kode anggota dan kolom nama. Kemudian kalau tabel buku, di situ ada kolom kode buku dan judul. Kemudian tabel peminjaman, ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan kode anggota. Nah, kode anggota ini, kode anggota yang di tabel peminjaman ini berasal dari kolom dari tabel anggota. Kemudian tabel pengembalian, ada di situ ada kode kembali, tanggal kembali, kode anggota. Nah, kode anggota di sini juga diambil dari kolom yang ada di tabel anggota. Kemudian yang dimaksud tabel dalam penyusunan basis data relasional ini, tabel ini terdiri dari baris dan kolom. Baris tentunya yang horizontal. Jadi ini baris yang pertama itu A01 dengan nama Surya, baris yang kedua A02 dengan nama Fitri, baris yang ketiga A03 dengan nama Syahrur. Kemudian kolom, yaitu kolom kode anggota, yaitu A01, A02 dan A03. Dan kolom nama, ada Surya, Fitri, Syahrur. Nah, karakteristik dari tabel ini salah satunya adalah tabel dalam satu basis data tidak boleh sama namanya. Jadi kalau misalnya ada dalam satu basis data itu sudah ada tabel anggota, maka tidak mungkin lagi ada tabel dengan nama anggota yang lainnya. Kemudian kolom, nama kolom karakteristiknya salah satu dari kolom ini, nama kolom dalam satu tabel tidak boleh sama. Jadi misalnya di sini ada tabel anggota, kemudian ada kolom anggota, ada kolom kode anggota. Nah, kalau sudah ada kolom kode anggota seperti ini, maka di kolom yang lain tidak boleh lagi diisi dengan kolom kode anggota yang sama. Nama lain dari kolom dalam tabel adalah field atau atribut. Jadi bisa dikatakan field kode anggota atau atribut kode anggota, field nama atau atribut nama. Kemudian baris berisikan data dari objek. Jadi ini objeknya anggota. Baris ini berisikan data dari masing-masing anggota dan sering disebut juga record atau tuple. Nah, jadi ini baris yang pertama A01 dari anggota yang memiliki kode anggota A01 dengan nama Surya dan seterusnya, dengan nama Fitri dan dengan nama Syahrul. Itu untuk komponen penyusun basis data relasional. Nah, perancangan basis data relasional ada dua tahap utama yang biasa dikemukakan ketika kita merancang basis data relasional. Yang pertama yaitu tahap analisa atau tahap analisis dan perancangan, dan yang kedua tahap implementasi. Nah, tahap analisa dan perancangan ini adalah tahapan pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Jadi bisa dilihat di sini yang ditekankan di sini yaitu pemetaan, yaitu tahap ini adalah tahap pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata. Jadi apa yang ada di fakta-fakta di dunia nyata kita buat atau kita petakan atau kita buat modelnya menggunakan notasi. Notasi ini maksudnya cara penulisan atau simbol-simbol, bisa dalam bentuk simbol-simbol atau dalam bentuk gambar
atau dalam bentuk kata-kata. Nanti ada aturan-aturannya masing-masing. Notasi apa yang kita gunakan, nanti ada aturannya masing-masing. Menggunakan notasi perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Nah, di sini di tahap analisa dan perancangan, jadi hal-hal tersebut yang harus kita buat pada tahap analisis dan perancangan. Kemudian pada tahap implementasi, yaitu tahap untuk mengimplementasi rancangan yang kita buat pada tahap yang pertama mengenai basis data yang akan kita bangun. Implementasi ini menggunakan aplikasi klien yang disediakan oleh DBMS. Jadi DBMS yang ada DBMS yang sudah ada saat ini sudah ada aplikasi kliennya bagaimana kita mengimplementasikan rancangan dari basis data. Kemudian kita lanjut kepada model data. Nah, model data ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan perangkap konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data dan makna data serta batasan data. Nah, ini yang ditekankan sini untuk model data ini, yaitu menggambarkan data. Kita menggambarkan juga hubungan data, makna data dan batasan data yang akan kita rancang dan kita implementasikan dalam sebuah database. Nah, model data ini memiliki atau terdiri dari banyak model. Yang pertama, model data berdasarkan objek, yaitu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, atau hubungan antar entitas ini biasa disebut dengan relationship. Nah, entitas itu yaitu seperti yang kita sudah bahas pada materi konsep dasar basis data. Entitas itu adalah fakta-fakta, bisa berupa objek atau kejadian. Objek di situ yaitu orang, benda, atau lokasi, dan kemudian kejadian. Misalnya perkuliahan atau KRS atau peminjaman untuk perpustakaan. Untuk kasus hari ini itu perpustakaan, kejadian itu adalah peminjaman atau pengembalian. Kemudian atribut yaitu relasi fungsionalitas dari suatu objek ke objek yang lain. Itu yang dimaksud dengan atribut. Jadi atribut ini maksudnya, misalnya ada entitas orang yang kita fokus di sini, misalnya orang itu manusia. Nah, manusia dia terdiri dari atribut-atribut. Bisa jadi atribut nama, atribut NIM untuk mahasiswa, atribut umur, atribut tanggal lahir, atribut fakultas, atribut prodi, dan lain sebagainya. Kemudian relationship, hubungan antar entitas. Misalnya ada entitas dosen dan entitas mahasiswa. Hubungan yang terjadi antara entitas dosen dan entitas mahasiswa itu yang disebut dengan relationship, hubungan dalam database. Jadi misalnya mahasiswa kontrak mata kuliah pada dosen A, itu yang menjadi hubungan antara mahasiswa dan dosen itu yang disebut dengan relationship. Kemudian model yang kedua yaitu model data berdasarkan record. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan pada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Jadi sama-sama ini model data berdasarkan objek maupun model data berdasarkan record, sama-sama itu menggambarkan atau menjelaskan hubungan yang terjadi yang di dalam database. Tapi kalau yang berdasarkan objek, dia menggunakan konsep entitas. Sedangkan kalau model data berdasarkan record, dia berdasarkan
by record. Jadi bukan lagi objek-objek, tapi antar record yang terjadi, yang ada dalam tabel. Nah ya, kita akan lihat bagaimana atau apa-apa saja model data berdasarkan objek, cara menggambarkannya atau cara memperlihatkannya seperti apa. Kita akan lihat ada beberapa model yang tergabung yang ada dalam model data berdasarkan objek. Yang pertama itu model keterhubungan entitas atau biasa disebut Entity Relationship Model. Nah, model ini untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world atau dunia nyata itu terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang tadi saya sudah memberikan contoh, yaitu objek, misalnya objek mahasiswa dan dosen. Nah, di situ ada hubungan, itu bisa kita gambarkan menggunakan ini model keterhubungan entitas. Nah, model ini di sini contoh, kita lanjut lagi contoh mengenai basis data perpustakaan. Nah, basis data perpustakaan situ kita bisa lihat dalam tabel-tabel ini tabel dalam tabel relasional, basis data relasional untuk basis data perpustakaan. Di situ ada tabel buku, ada tabel anggota, dan tabel peminjaman. Nah, atribut yang ada tabel buku, untuk tabel buku atributnya kode buku, judul, dan stok buku. Dan untuk tabel anggota ada kode anggota dan nama. Untuk tabel peminjaman ada kode pinjam, ini atribut ya. Ini kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan tanggal kembali. Kemudian hubungan antara tabel buku dan tabel peminjaman melalui atribut kode buku. Jadi di sini kode buku, yang ada di kode buku di tabel peminjaman yaitu kode buku yang ada di tabel buku. Kemudian di sini juga kode anggota yang ada di tabel peminjaman adalah kode anggota yang ada di tabel anggota. Nah, hubungan yang terjadi di sini itu disebut dengan relasi atau relationship. Jadi kode buku B01 ada juga di tabel kode buku. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa Surya yang kode anggota A01 ini dia melakukan peminjaman yaitu buku B01 yaitu pemrograman C++, buku B02 yaitu membuat aplikasi 30 menit, dan buku B03 itu yang Surya pinjam. Kemudian Fitri A02 ini dia melakukan peminjaman pada tanggal 12 Januari 2019 yaitu buku B02 membuat aplikasi, dan buku B03 yaitu Cooking is Easy. Nah, itu penjelasan untuk tabel relasional kasus database atau basis data perpustakaan. Nah, ketika kita mau menggambarkan basis data ini ke dalam entity relationship model, itu kita gunakan simbol-simbol. Jadi simbol-simbol yang di sini ada 4 simbol dasar, yaitu yang persegi panjang, kotak persegi panjang ini menyatakan hubungan entitas. Jadi di sini entitas bisa berupa entitas mahasiswa, entitas buku, entitas anggota, entitas dosen, dan lain-lain. Kemudian belah ketupat menyatakan himpunan relasi, yang ini, yang simbol yang kedua, relasi.
bisa berupa peminjaman atau pengembalian untuk kasus perpustakaan. Nah, kemudian elips menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key. Nanti kita akan bahas atribut-atribut, bagaimana kita menggambarkan atribut yang berfungsi sebagai key. Itu seperti apa? Nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Kemudian garis sebagai penghubung antar entitas dan relasi dan atribut. Nah, contohnya untuk database perpustakaan, ketika kita modelkan itu dalam entity relationship model, itu bisa kurang lebih seperti gambar ini. Jadi di situ ada buku, entitas buku digambarkan dengan simbol kotak, ada entitas anggota digambarkan dengan simbol kotak, kemudian ada atribut, kode buku, judul, stok buku, itu digambarkan dengan simbol elips. Kemudian ada relationship atau relasi digambarkan dengan simbol bola ketupat, dan ada garis yang menggambarkan hubungan antar entitas dengan atribut atau hubungan antara entitas dengan entitas lainnya. Nah, jadi di sini penjelasan untuk tabel ini, untuk entity relationship model ini, buku ini memiliki atribut kode buku, judul, stok buku. Anggota memiliki atribut kode anggota dan nama. Dan kemudian buku dan anggota ini memiliki relasi, yaitu meminjam. Jadi anggota meminjam buku atau buku dipinjam anggota. Nah, ini meminjam ini karena dia ada atribut lain yang bisa membangun ini relasi meminjam ini, seperti kode pinjam, tanggal kembali, maka dibuat satu tabel lagi, dan itu memiliki atribut kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku yang berasal dari tabel buku, kode anggota yang berasal dari tabel anggota, jumlah, dan tanggal kembali. Nah, ini cara kita memodelkan basis data relasional itu menggunakan entity relationship model. Kemudian model yang berikutnya, model berikutnya yang menggunakan yang berdasarkan objek, yaitu model berorientasi objek. Penggambaran model berorientasi objek menggunakan UML. Nah, ini UML ini ada beberapa diagram di dalamnya, yaitu struktural diagram, yang di dalamnya ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram. Kemudian ada behavior diagram, yang di dalamnya ada use case diagram, sequence diagram, communication diagram, state chart diagram, dan activity diagram. Jadi ini diagram-diagram ini yang termasuk dalam kelompok UML. Kemudian model yang ketiga yang berdasarkan objek, yaitu model data semantik. Nah, model ini hampir sama dengan entity relationship model, di mana sama-sama menunjukkan hubungan antar objek. Tapi bedanya pada model ini, hubungan yang ditunjukkan tidak menggunakan simbol, tapi menggunakan kata-kata. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu Surya. Di sini ada kata-kata adalah anggota dan melakukan peminjaman. Nah, jadi ini cara menggambarkan atau cara memodelkan basis data relasional menggunakan model data semantik. Kemudian kalau tiga tadi itu adalah model data berdasarkan objek, dan saat ini atau kali ini kita membahas mengenai model data berdasarkan record. Yang pertama yaitu model relasional, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan
oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Dan itu cara representasinya seperti pada gambar. Jadi ada tabel lengkap dengan atribut-atribut dan record-recordnya. Nanti ada penggambaran menggunakan penggambaran secara relasional antara hubungan antara masing-masing tabel dan tabel lainnya. Jadi di sini ada contohnya, ada tabel supplier, ada tabel pengiriman, dan tabel suku cadang, dan masing-masing tabel ini berhubungan seperti yang tabel seperti pada basis data perpustakaan yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, model hierarki, di mana data serta hubungan direpresentasikan dengan record dan link. Record tersebut disusun dalam bentuk tree. Jadi bisa dilihat di sini yang digambar, di situ dibentuk dalam bentuk tree. Konsepnya seperti yang ini, ada parent dan ada child node, parent node dan child node. Nah, ini contohnya, ada dosen, kemudian dibagi dalam dua kategori, dosen untuk sistem database dan dosen untuk analisa dan perancangan sistem informasi. Di sini dosen untuk sistem database ada Nina, Lena, Hafiz, kemudian Danovi. Kemudian di analisa dan perancangan sistem di situ ada Hafiz, Naya, dan Rafa. Jadi bentuknya tree. Kita bisa dilihat di sini Hafiz, dia ternyata dosen di sistem database, dia juga dosen di analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, itu model hierarki digambarkan seperti ini. Dan untuk model jaringan, yaitu mirip dengan model hierarki, di mana hubungan antar data direpresentasikan dalam record dan link. Nah, bedanya model jaringan atau network model ini menyusun record-record dalam bentuk grafik yang memiliki hubungan. Bedanya kalau yang tadi hierarki itu dia dalam bentuk tree, sedangkan kalau model jaringan atau network model ini disusun, record-record itu disusun dalam bentuk grafik. Nah, di sini contohnya dosen sistem database, ada dua kategori, dosen sistem database dan dosen analisa dan perancangan sistem informasi. Kita lihat tadi Hafiz ketika di model hierarki dia ada nama di sistem database dan ada juga di analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, kalau di model jaringan ini namanya tinggal satu, tapi ada hubungan, ternyata dia adalah anggota dari dua kategori dosen untuk sistem database dan analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, di situ ada ini Hafiz ini berdiri di dua kaki, jadi ada hubungan, jadi seperti network atau seperti jaringan yang disusun dalam ini pemodelan ini. Nah, itulah model-model dari model-model data atau model-model representasi data dari database relasional. Dan untuk ini, dan untuk materi kali ini pembahasan kita hanya sampai di model data ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada materi-materi mengenai pengantar basis data selanjutnya. Terima kasih.